Ibu mertua terjatuh saat senam pagi bersama teman-temannya, membuat kakinya bengkak sampai tak bisa berjalan. Tak apa ibu istirahat dulu. Dulu ibu merawatku dengan baik semasa hamil, jadi sekarang giliranku merawat ibu, kata menantu, sambil menyuruh suaminya kembali ke kantor. Itu adalah sindiran keras menantu, karena ia diperlakukan tidak baik selama hamil. Saat suami pergi, mertua menyuruh menantunya memotongkan apel. Setelah selesai membersihkan rumah, mertua kembali bertanya, apa apelnya sudah dicuci? Tapi menantu menaikkan volume TV, seakan tak mendengar suruhan mertuanya. Mertua terus-menerus berteriak dari kamar, membuatnya berusaha untuk keluar dari kamar. Aku memanggilmu dari tadi, apa kau punya telinga? TV-mu sangat keras, bentak mertua. Astaga, aku sedang bersih-bersih jadi tak terdengar, sahut menantu. Ini jam 12 siang, aku lapar, cepatlah memasak, bentak mertua. Aku mau sup iga, suruh mertua. Saat akan memasak, menantu terus-menerus datang ke kamar dan bertanya berbagai macam hal, seakan dia tak mau memasak untuk mertuanya. Itu membuat mertuanya marah karena ia sudah sangat lapar, tapi menantunya terus bertanya. Ternyata menantu memang tak memasak, ia pun menelepon pedagang daging di dekat rumah. Mertua yang mendengar itu dari kamar terheran. Ia juga menelepon kakak ipar dan adik mertuanya untuk menanyakan apa mereka punya iga untuk dimasak, karena mertua terjatuh. Mertua pun terheran, setelah beberapa lama kenapa tak ada pergerakan. Akhirnya ia keluar kamar dan melihat menantunya tertidur di sofa. Kau benar-benar gila, aku kelaparan di dalam, kenapa engkau tak memasak, bentak mertua. Ya sudah, tunggu dulu 5 menit. Menantu kembali ke kamar membawa mie instan. Kau memberiku mie instan, tanya mertua. Aku tak tega memberimu daging yang tak segar. Aku sudah menelepon beberapa orang, tak ada yang menjual iga segar. Ini saja lebih baik daripada tak makan seharian, kata menantu. Kau memang wanita gila, kau sengaja melakukan ini, sahut mertua. Mana mungkin aku sengaja, saat aku hamil kau memperlakukanku dengan sangat baik, memberiku pangsit basi, menyembunyikan daging dan menyuruhku bekerja seharian sampai pendarahan, sahut menantu. Mertua pun merengek tak habis pikir dengan kelakuan menantunya. Saat suami datang, mertua sudah siap mengadu. Tapi istri segera membuat drama. Astaga, dia membuatku melayaninya sepanjang hari. Aku tak sempat makan. Dia juga tak mau makan masakanku. Aku rasa tak ada cara yang bisa kulakukan. Dia memang tak menyukaiku, membuat mertuanya terheran. Bisakah kau menyuruh orang lain melayaninya? Aku akan kembali ke rumah ibuku saja. Aku tak mau di sini. Mertua zolim pada menantu. Tapi saat tak berdaya, siapa lagi yang akan merawatnya? Apa kalian setuju dengan cara menantu menghadapi mertuanya? Komentar pendapat kalian, bagaimana cara menghadapi mertua begini? Mertua meneriaki menantunya karena ia membuang setengah panci pangsit buatannya, membuat mertua sangat marah. Ia terus mengoceh dan mengatakan menantunya wanita yang tak tahu diri, tapi menantu tak memedulikannya sedikit pun. Mertua menelepon anaknya dan menunjukkan pangsit buatannya yang dibuang sang menantu. Akhirnya mertua memungut kembali pangsit itu dan memasaknya lagi. Sang anak dan menantu datang karena ibunya menangis histeris. Aku bangun jam 4 pagi di sini, mengurus rumah, memasak dan menjaga anaknya, tapi dia tak pernah menghargaiku sedikit pun. Aku harus membeli bahan terbaik untuknya. Menantu yang mendengar itu terlihat sangat muak dengan ucapan mertuanya. Aku bahkan tak sarapan di sini. Ia hanya membeli makanan untuk dirinya sendiri dan aku harus memasak, kata mertua pada anaknya. Keluarlah, aku tahu kau mendengar kami datang. Kenapa kau memperlakukan ibuku seperti ini? Tanya kakak ipar. Ia pun keluar dengan santai. Kau pikir siapa dirimu di sini? Beraninya memperlakukan ibuku seperti ini. Sejak adikku menikah denganmu, aku harus datang kemari untuk menangani masalah begini. Apakah ibuku tak cukup baik padamu? Tanya kakak ipar. Adikmu yang menyuruhku membuangnya, jawab menantu. Ibu kembali menyela, omong kosong. Beraninya kau menuduh suamimu, sahut ibu mertua. Saat itu suami datang dan bertanya apa yang terjadi. Apa benar kau yang menyuruhnya membuang makanan itu? Tanya ipar. Tanpa basa-basi, suami mengajak mereka makan. Kalian pasti lapar, mari kita makan pangsit itu bersama-sama, ajak suami. Membuat ibu gelisah dan berusaha melarang anaknya. Akhirnya suami menyajikan makanan itu. Tapi ibu sangat gelisah. Saat mereka memakannya, ternyata pangsit itu bau. Mereka juga menemukan sisa tulang dan rambut di dalam pangsit itu. Muntahkanlah makanan itu, karena itu makanan yang ia buatkan untuk istriku yang sedang hamil, jawab suami. Ibu tak bisa berkata apapun. Ternyata kemarin malam saat ibu sudah tertidur, suami mengajak sang istri makan, tapi ia tak berani memakan masakan ibu. Saat itu istri menyuruh suaminya mencoba ayam rebus isian pangsit itu. Ternyata ayam itu adalah ayam busuk yang sudah diam di freezer sebulan. Ada juga mie dari wastafel yang sudah ia buang, tapi ibu mencucinya lagi. Mereka berdua meminta ibu menjelaskannya, tapi ibu tak bisa berkata apapun. Akhirnya mereka meninggalkan sang ibu. Apa kalian setuju dengan cara suami membela istrinya? Like, subscribe jika iya. Komentar untuk mertua jahat ini.
Pagi itu istri ditelepon seorang tetangga apartemen lamanya. Itu adalah apartemen pemberian orang tuanya saat dia belum menikah. Jadi tak ada orang yang tinggal di sana sejak 3 bulan yang lalu. Tapi tetangga meyakinkan, ada seorang ibu dan anak laki-lakinya yang sudah sebulan tinggal di sana. Suami bertanya, siapa saja yang membawa kuncinya? Istri mengatakan jika kuncinya juga dibawa ibu mertua saat membantunya memindahkan barang. Sore itu ia berniat memastikannya. Saat sampai di sana, ia sangat kaget. Saat dibuka, benar saja ada bibi, adik mertuanya dan sepupu suaminya. Ia malah menanyakan kenapa wanita itu sembarangan masuk. Bibi berusaha menyapanya dan mempersilakannya duduk. Ia langsung menelepon ibu mertuanya dan menanyakan kenapa ibu memberi kunci apartemen itu pada mereka. Mertua langsung menyela, bagaimanapun mereka adalah keluargamu sekarang. Lagi pula tempat itu kosong, sahut ibu mertua. Tapi tempat ini pemberian orang tuaku dan ibu tak izin padaku, sahut menantunya. Kau sudah menikah dengan anakku, jadi semua milikmu adalah milikku juga. Kenapa aku harus meminta izin padamu? Belum selesai bicara sepupu suaminya menyela. Oh, pengantin baru. Jadi kau tak terima kami tinggal di sini, dasar wanita pelit, kata sepupu. Astaga, kau pengantin baru dan belum mengenal keluarga ini. Aku tak akan lama di sini. Ayo sini aku beri sedikit bekal untuk pulang, kata bibi. Istri pun langsung meninggalkan tempat itu. Sepupu suaminya terlihat kesal. Saat itu mereka langsung bertanya pada ibu. Ibu menjelaskan, sepupumu sangat ingin bekerja di kota dan sang ibunya khawatir. Jadi bibimu juga ikut. Nanti saja jika dia sudah dapat kerja, dia akan pindah. Sekarang berikan saja dulu dia tinggal di sana. Kenapa aku harus meminta izin padamu? Tempat itu juga kosong. Kau anakku, jadi itu milikku juga, jawab ibu. Bagaimana kalau mereka tidak pindah? Rumah itu milik istriku sebelum pernikahan dan itu hak miliknya. Ibu tak bisa seenaknya membawa orang masuk tanpa izin kami. Apartemen itu seharga 10 juta sebulan jika disewa, jawab suami pada ibunya. Astaga, sejak kapan seorang ibu harus meminta izin pada anaknya? Dari awal aku tak menyukai wanita pelit ini, sahut sang ibu sambil menunjuk menantunya. Istri kembali ke sana dan adik sepupu terlihat tidak senang lalu berusaha menutup pintu. Tapi ternyata suami juga ikut. Penyewa akan datang kemasi barangmu sekarang, sahut suami. Ternyata ibu ada di sana. Kau memang anak kurang ajar. Ini rumahku juga karena kau anakku. Mereka keluargamu. Kau sudah dipengaruhi wanita itu. Kau tak boleh pelit pada keluarga, sahut ibu. Benar, dulu kau sangat baik. Karena menikahi wanita itu kau jadi pelit. Aku bibimu, jadi aku berhak tinggal di sini, sahut bibi sambil menutup pintu. Tapi ternyata suami sudah membawa orang untuk mengangkut barang mereka. Apa yang kalian lakukan jika punya ibu seperti ini? Subscribe jika kalian mendukung suami mengambil hak istrinya. Komentar untuk ibu mertua tak tahu diri ini. Seorang mertua menjanjikan anak dan menantunya gelang emas untuk sang cucu yang baru saja lahir. Bu, tak usah menghabiskan banyak uang. Dia masih kecil, sahut menantunya. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Kalian tak usah khawatir, kata mertua. Saat malam tiba, menantu berusaha menidurkan anaknya, tapi ibu mertua tiba-tiba masuk dan membuatnya menangis. Mertua langsung mengambil cucunya. Astaga, kau tak bisa menidurkannya, kata mertua. Membuat menantunya heran dan akhirnya beranjak ke toilet. Tapi ternyata masih ada kotoran, sehingga ia harus membersihkannya. Tapi belum selesai, ia sudah dipanggil lagi karena anaknya tak berhenti menangis. Saat anaknya sudah tertidur, ia melihat mertuanya bersantai di tumpukan baju. Rematiku kambuh, aku tak bisa mencuci hari ini. Tak apa kan? Oh iya, bajuku ada di kamar. Sekalian ambil dan cucikan. Menantu tak berucap sepatah kata pun. Ia merapikan tumpukan baju itu. Saat suaminya datang, ia melihat istrinya memasak sendirian. Di mana ibu? Tanya suami. Menjaga cucunya, sahut sang istri. Tapi saat melihat ke dalam kamar, ternyata ibu mertua sedang asik sendiri dengan HP-nya. Akhirnya suami membantu istrinya membersihkan rumah. Namun saat suami akan membantu istrinya membersihkan toilet, ibu memanggilnya. Aku akan kembali ke kampung. Pamanmu membuat pesta panen minggu depan, kata ibu. Ibu baru 1 minggu di sini, kenapa tak bisa lebih lama membantu istriku? Tanya sang anak. Lagi pula aku tak bisa banyak membantu di sini. Wanita itu tak membiarkanku menyentuh anaknya. Kurasa dia tak percaya padaku. Jadi aku hanya bisa menelepon di kamar mandi agar anaknya tak menangis. Dia benar-benar tak menyukaiku dan aku sangat lelah membersihkan tempat ini, kata mertua. Membuat menantunya terheran. Kapan aku mengatakan tak menyukaimu? Kapan kau melakukan pekerjaan rumah? Menggendong anakku 5 menit saja kau tak mau. Apalagi mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Aku melakukannya sendiri, sahut menantu. Omong kosong, apa kau mau aku mencucikan bajumu, menjadi pembantumu di sini? Lagi pula itu anakmu. Kenapa aku yang harus mengurusnya? Kau yang berhutang budi padaku. Aku membesarkan suamimu. Dasar wanita tak tahu diri, sahut
sahut ibu mertua. Hentikan, kau bilang datang kemari untuk menemani cucumu. Tapi apa? Kau bahkan ingin segera pulang hanya untuk pesta yang bisa diulang tahun depan. Jika kau sungguh sayang pada cucumu, kau akan melakukan segalanya untuknya. Jika ibu tak suka istriku, setidaknya lihat cucumu sendiri. Sekarang ibu tak usah khawatir. Pulanglah besok, aku tak akan melarangmu. Tapi jangan harap ibu bisa bertamu anak dan istriku lagi. Apa kalian setuju suami membela istrinya? Subscribe jika setuju. Komentar untuk mertua munafik ini.